Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung buka PowerPoint ya. Oke, ini mohon izin juga karena RPS-nya kayaknya masih berproses. Jadi saya sesuaikan dengan apa yang berjalan di UNJ, kemudian di Jogja, UNY gitu ya. Karena kan kami berkolaborasi juga nih dengan teman-teman kita di Jogja, di Jakarta gitu. Jadi biar nggak terlalu jauh lah ya. Nah, di sesi ini kan Pak Samadi fokusnya di mitigasi bencana. Nah, eh, eh, ini kan kelas magister, jadi mungkin saya tidak tidak fokus juga pada apa ya kaitan dengan definisi konsep gitu, tidak terlalu ke situ ya. Walaupun nanti ditayangkan ini sifatnya hanya reminder aja gitu untuk mengingatkan kembali terkait konsep-konsep eh, dari mitigasi bencana itu sendiri. Yang sebenarnya saya mungkin lebih banyak sharing atas kegiatan di luar kampus bersama teman-teman di BPBD, di BNPB begitu. Karena kebetulan kalau di S1 kami melakukan apa yang disebut magang institusi, magang berdampak, sehingga banyak mahasiswa S1 kami itu yang katakan berkarya di BNPB, di BPBD DKI, Jawa Barat gitu ya. Dan dari sana adalah beberapa kegiatan tambahan dosennya dengan para pelaku atau pegiat di BNPB, BPD. Di antaranya yang saya sampaikan teman-teman di UNP ini. Sebelum jauh gitu ya, saya mengingatkan hanya reminder terkait apa yang pernah terjadi apa dan dianggap penting gitu ya. Ini kan mulai lagi krisis energi gitu ya dengan cetusan perang di eh, Teluk Persia ya, Iran diserang Israel AS gitu. Kalau di Banten ini ada juga ini. Di jalan tol malah itu ada tertulis Cilegon serang Banten, serang Jakarta gitu. Jadi teman-teman kalau yang dari Padang lewat jalan darat nanti masuk Merak, masuk tol gitu ya mau ke Jakarta itu akan ada tuh tulisan tuh Cilegon serang Jakarta. Wah, artinya bukan cuman Iran yang diserang, Jakarta juga diserang sama Cilegon. Ini bukan perang ya. Ada tulisan papan 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 di jalan tol eh, Cilegon serang Jakarta lurus gitu maksudnya gitu ya, jangan terlalu serius. eh Ini Fadil baru nyambung kayaknya. Wilayah Serang nggak Pak? Iya. Udah sore udah capek udah lelah. Jadi energi krisis energi juga mulai mulai lagi ya di banyak negara. Di Indonesia mudah-mudahan tidak. Bonus demografi juga merupakan hal yang pernah kita bahas, wacana yang pernah trending di banyak negara. Sejauh mungkin positif, gejalanya pasti dampaknya positif, kan gitu. Jadi pertambahan penduduk, dinamika penduduk ya, orang menyebutnya the population of explosion. Ini akan positif sebenarnya jika mungkin populasinya juga akan baik gitu ya. Nah, berbeda kalau kualitasnya buruk ya mungkin prosesnya berat, sulit, maka hasilnya juga negatif gitu. Belum lagi kita masih banyak PR terkait perubahan iklim ya, teman-teman semua yang sekarang apa ya? Kalau saya bikin tulisan nanti saya share deh ya, tolong diingatkan Bang Fauzan dan Bang Fadli. Saya menulis artikel ringan itu di ResearchGate terkait Godzilla apa ya judulnya itu? Godzilla El Nino saya tulis. Kebayangkan Godzilla ya pernah waktu SMP mungkin ada eh, animasi Godzilla dari yang Jepang, Korea, Cina bagian timur itu kan kalau Godzilla jalan itu dalam film kan dampaknya dahsyat ya. Nah, Pak Samadi coba combine dengan dinamika iklim sekarang, iklim global.
Misalnya di Jabodetabek ya, kami berbagi, itu kami kalau jam 11 siang aja itu aduh udah suhunya itu udah kayak jam 2 jam 3 sore gitu. Pernah 39 derajat kami itu. Bahkan jam 8 itu sudah 30 derajat Celcius, 31 udah panas banget jam 8 pagi gitu ya. Maka saya mungkin habis Lebaran kemarin memberanikan diri membuat artikel dengan judul apa namanya Godzilla El Nino gitu. Jadi El Nino yang sangat terdampak dari iklim global, kemudian dampaknya juga sangat luas, sangat besar gitu. Jadi kita banyak PR ya, bencana-bencana yang sudah terjadi, belum lagi kekeringan. Nih teman-teman kalau yang pernah ke dua Nusa Tenggara, NTB, NTT, ya beberapa spot itu mirip dengan apa yang terjadi di Afrika gitu. Kebetulan 2017 sampai 2019 sebelum COVID, saya ada riset di Kupang, khususnya di Kabupaten SBD, Sumba Barat Daya. Ya, walaupun kajian utamanya untuk human trafficking, tapi ternyata saya juga karena orang geografi ya, saya mengamati kekeringan di sana itu ampun gitu ya. Untuk dapetin air bersih ya memang sangat sulit saudara-saudara kita di sana gitu. Bayangkan pernah kami sholat Jumat itu satu gelas satu orang untuk wudhu di masjid di Kupang. Jadi mungkin kalian yang laki-laki yang kalau sholat Jumat di Padang itu kan masih banyak air ya, di Jakarta, di Bekasi gitu masih melimpah. Tapi di Kupang saya pernah mengalami itu sholat Jumat. Ini sholat Jumat loh ya. Kita wudhunya tuh satu gelas dijatah gitu. Jadi ada panitia yang meneteskan air wudhu itu. Jadi kekeringan juga sebetulnya sudah jadi lama di Indonesia, khususnya beberapa wilayah. Belum lagi ada bencana yang sifatnya apa ya, genetikal gitu, genetis. Ya, entah dari salah obat, salah makanan atau apapun gitu. Sekarang kan banyak penyakit yang dokter menyimpulkan ini kena virus, ini kena bakteri gitu. Tidak secara spesifik menyebutkan apa jenis penyakitnya, sehingga harus dilakukan observasi yang lebih lama, lebih intensif, lebih multidisiplin dari keilmuan di kedokterannya. Gitu. Kalau banjir juga kan Padang ada spot-spot yang kena banjir ya, Kota Padang sama dengan Jakarta, Bekasi gitu. Nih saya ambil contohnya ya di luar ya, biar nggak terlalu malu lah kita. Tapi ada juga sih nanti yang di Jakarta gitu. Belum lagi peperangan yang sekarang juga terjadi di Timur Tengah. Kita nggak tahu. Mungkin kalau saya sih berdoanya berharap siapa yang menang atau siapa yang kalah ya. Tapi kalau berharapnya udahlah siapa dahulu yang mensudahi gitu. Karena kan walaupun secara umum lokasi kota-kota dan daerah di Indonesia belum terkena dampak langsung, tapi kan kita khawatir juga ya BBM mungkin harga akan naik dan seterusnya gitu. Di Jakarta, Bekasi sempat ada chaos ya menjelang Lebaran itu terkait BBM. Udah antri orang itu karena takut katanya per 1 April naik 20% katanya gitu. Tapi ternyata alhamdulillah nggak jadi gitu. Ya Pak Samadi juga ikut-ikutan waktu itu tuh akhirnya. Cepetan ngisi ngisi ngisi. Ya mestinya kita nggak boleh sebagai insan perguruan tinggi nggak boleh cepat terkena kemakan isu juga ya. Nah ini masalah sampah juga kan sebuah bencana yang sifatnya global ya di mana-mana negara terjadi khususnya di negara berkembang. Kalau ini foto di Thailand, jadi I'm sorry, saya juga nggak enak untuk nampilin yang di Bekasi. Insya Allah nanti ada detailing tentang Bantar Gebang. Mungkin teman-teman sering dengar TPA Bantar Gebang. Kebetulan saya juga concern di situ. Rumah saya 17 kilometer ke arah barat daya Bantar Gebang. Jadi kadang-kadang kena dampak gitu, ya, bau terutama gitu ya. Nah, dalam skala global ini Sumatera kan kemarin kena dampak ya dari kasus illegal logging, kemudian pembukaan lahan hutan alam menjadi lahan apa pohon apa teman-teman kemarin tuh sawit gitu ya. Ya, saya udah
Alhamdulillah kalau Pak Samadi kebetulan ada jaringan di kami di Jarnas Pemuda Hijau, jaringan nasional Pemuda Hijau yang pembinanya langsung Bapak ya Pak Prabowo. Ya saya berani bilang di situ bahwa Pak Presiden, I'm sorry, pohon sawit itu tidak sama dengan pohon hutan alam saya bilang gitu. Jadi karena anak buahnya kita nggak dimarahin gitu ya. Coba kalau yang ngomong misalnya Fauzan gitu pasti dimarahin tuh gitu. Jadi, jadi ya kami sudah sampaikan dan alhamdulillah kan ada 84 kalau nggak salah ya itu pengusaha hak pemegang hutan itu dibekukan kan gitu. Jadi ya kita harus bersuara lah. Kalau nggak bisa dengan tangan, dengan tulisan, dengan suara gitu. Kalau nggak bisa lagi dengan doa kan gitu ya. Jadi paling tidak ke depan nggak ada lagi ya musibah longsor, banjir bandang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, di Aceh gitu. Ya ini semua terjadi karena illegal logging yang memang kita nggak bisa sepenuhnya menjaga, melestarikan hutan hujan tropis kita karena memang begitu luasnya. Nah, ini pasti teman-teman semua ini masa-masa sulit pandemi, ya kita juga kebagian di situ ya. Tapi bersyukur aja ternyata angka kematian di Indonesia itu nggak nyampe 2% ya, hanya 1, berapa gitu. I'm sorry, saya tidak bilang hanya itu happy enggak, tapi dibanding negara-negara lain Indonesia ya alhamdulillah tidak besar angka kematian regionalnya untuk Nusantara gitu. Nah, itu tadi gambaran gambaran terkait eh, bentuk-bentuk kebencanaan ya, bencana yang ada di dunia, di Indonesia gitu. Baik yang masuk kategori natural disaster maupun social disaster gitu. Nanti nanti bisa kita pilah-pilah. Nah, untuk 5 sesi yang Pak Samadi dalam mata kuliah ini, ini nanti saya bagikan ya, Fauzan dan Fadil. Saya share PPT-nya. Mudah-mudahan nanti ini menjadi bagian dari mata kuliah ini ke depannya. Jadi subtemanya terkait yang pertama paradigma mitigasi bencana dan disaster risk reduction, apa namanya DRR, kemudian analisis resiko bencana, di sana ada hazard, vulnerability dan capacity, kemudian ada mitigasi berbasis ekosistem. Ini bidang saya kebetulan ekosistem based DRR. Yang keempat mitigasi bencana perkotaan dan climate risk. Kebetulan ada 2 pekerjaan yang di tahun lalu 2024-2025 berkelanjutan saya membantu Pemprov DKI Jakarta untuk ini. Makanya nanti insya Allah ada case di situ tuh bencana di perkotaan tuh bagaimana gitu. Dan terakhir ini nampaknya sudah sangat dalam dijelaskan ya didiskusikan oleh Pak Rosmadi ya, Prof Rosmadi dari Malaysia terkait inovasi mitigasi dan teknologi kebencanaan. Mungkin beliau menggunakan GIS ya. Itu good. Jadi nanti tugas Pak Samadi agak ringan nih di poin kelima ini karena sudah lebih didalami oleh Prof Rosmadi. Nah, fokusnya ini sudah saya tuliskan. Jadi teman-teman nanti tidak berpanjang kali lebar gitu sama dengan luas kemana-mana tidak. Tapi Pak Samadi memfokuskan pada beberapa hal yang dibicarakan gitu. Nah, ada capaian, kemudian ada tugas gitu. Yang tugas hari ini kita undur ke minggu depan deh, gitu ya. Karena kan ini udah kesorean. Yang kalau tugas kelompok juga saya diskusikan dulu dengan Prof. Dedi gitu ya. Karena kalau di S2 tugas itu tiap pertemuan ada kalau di kami. Di S2 Pendidikan Geografi UNJ. Tiap kuliah ada tugas, tiap mata kuliah gitu. Jadi saya terbiasa ini, maka nanti akan saya konsultasi dulu dengan Prof. Dedi. Oke, saya lanjut ke slide berikut. Ini konsepnya umum ya, karena saya yakin teman-teman di S2 sudah lebih memahami terkait konsep mitigasi dan respon bencana. Nah, yang terjadi saya mengangkatnya itu sebetulnya kita butuh pendalaman konsepnya atau responnya gitu terhadap bencana gitu. Itu yang penting gitu. Karena eh kayaknya kalau mahasiswa lagi diberikan konsep mitigasi ya pasti udah tahu lah gitu ya. Nah, yang penting bagaimana udah tahu konsepnya, udah tahu pengetahuannya, lalu bagaimana responnya terhadap bencana itu yang penting.
Jadi kalau definisinya silakan nanti dibaca aja. Yang jelas itu ada perbedaan mencolok gitu antara mitigasi bencana dengan respon bencana. Ya kalau mitigasi kan intinya bagaimana meminimalisir ya, dampak buruk yang mungkin timbul dari suatu bencana. Tapi kalau respon, bagaimana kita bertindak cepat gitu saat terjadi bencana. Ya tujuannya mengurangi, mengeliminir, menyelamatkan nyawa dan harta. Mungkin saya berbagi ya. Dulu tahun 2000 sampai 2002 lah. Saya pernah jadi Pak RT itu. Belum menikah tuh ya. Saya karena rapat RT di rumah saya, Pak RT-nya meninggal waktu itu. Saya waktu itu ketua divisi kepemudaan lah di RT gitu. Nah, karena saya om-om kan saya manggil om ya gitu. Semua om-om itu yang rapat aklamasi udah Mas Adi aja jadi Pak RT. Waduh gitu. Bayangin eh kita belum pengalaman berumah tangga tapi jadi Pak RT gitu. Loh, situ kan S2 gitu. Jadi saya kan sudah sambil kuliah S2 waktu itu. Jadi ditunjuk jadi Pak RT. Wah, repot itu. Tapi ada satu hal yang sampai hari ini dampaknya saya lihat bagus buat RT saya di tempat tinggal yang lama. Pertama misalkan, sebelum saya jadi RT, pemukiman kami itu kering gitu ya. Walaupun namanya pondok hijau, tapi nggak hijau, gersang gitu. Maka saya bikin kebijakan siapa kepala keluarga atau rumah tinggal yang punya atau nanam pohon tingginya minimal 1,20 meter, 120 cm, nanti diberikan insentif oleh RT. Nah, waktu itu tahun 2000 iuran RT bulanan tuh 15.000. Yang punya satu pohon, dia bayarnya cuma 10.000 gitu. Nah, ternyata bapak-bapak saat itu ya, om-om saat itu tuh nakal-nakal gitu, Om Fojan itu, Bang Fojan. Nakalnya gimana? Akhirnya dia pada nanam, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat. Nah, kalau nanam 4 pohon, akhirnya Pak Samadi kasih insentif 5.000, benar-benar kasih uang 5.000 tuh ke bapak itu gitu. Ya boncos kan ya kas RT akhirnya gitu. Rugi. Jadi saya nombok terus tuh untuk bayar hansip. Dulu kan namanya hansip ya, sekarang satpam lah gitu. Bayar apa namanya retribusi sampah gitu. Nah ini sebetulnya saya memitigasi gitu loh. Bagaimana meminimalisir dampak dari suhu yang panas di Bekasi, yang nanam pohon kan gitu. Tetapi ternyata saya mulai berpikir kalau bicara konservasi gitu ya, mungkin tidak tidak hanya konservasi terhadap alam, tapi konservasi kepada manusia juga. Gimana caranya? Konservasi itu otak manusia gitu. Jangan sampai dia ketika ada pihak yang mengajak untuk berkontribusi kepada lingkungan, dia atau mereka atau orang itu malah memanfaatkan program tersebut gitu. Jadi mitigasi bencana juga rasanya kita perlu mitigasi manusia gitu. Nah, kalau respon bagaimana tindakan cepat gitu. Nah, saat itu juga Pak Samadi mengedukasi anak-anak gitu ya, ya semua level usia terutama anak-anak jangan pernah takut kalau ada banjir gitu. Kalau kalau saya waktu itu programnya gitu. Karena lingkungan tempat tinggal saya waktu itu emang potensi banjir. Banjir pertama itu tahun 2006. I'm sorry. Tahun 2000 ya 2006 2007 itu yang paling besar itu. 2007 banjir itu apa ya? Genangan airnya sampai pintu itu nggak bisa kebuka karena air itu sama dengan tinggi pintu gitu. Itu di perumahan saya. Nah, lepas dari itu makanya apa kami coba walaupun sudah tidak jadi RT, saya coba mendidik anak-anak kalau banjir jangan takut. Nah, sekarang anak-anak di RT saya yang lama itu berani bilang kalau diledekin temennya gini, rumah kamu banjir ya? Iya. Rumah kamu enggak apa ya? Rumah kamu enggak kebanjiran gitu kira-kira. Jadi yang banjir itu malah jadi tren gitu. Sekarang trennya banjir. Kalau nggak banjir nggak ngikutin trending gitu kira-kira. Minimal mentalitas anak-anak tuh kita bangun. Nah itulah yang disebut kita membangun mental. Jadi ada tindakan cepat dari kita bagaimana melatih orang. Nah nanti deket-deket ke adaptasi bencana itu. Jadi sebutnya 3 hal mitigasi bencana, respon bencana, adaptasi bencana ini hal yang berdekatan, yang tidak boleh dipisahkan sebetulnya. Nah, dalam konteks yang lebih makro, ya, ini negara kita sudah punya
definisinya, sudah bisa memilah jenis mitigasinya, ada yang sifatnya struktural dan non struktural. Silakan nanti dibaca aja ya. Eh, saya lupa, nanti linknya saya kasih di situ. Jadi sekali lagi Pak Samadi tidak bahas detail itu karena saya anggap S2 adalah lebih ke praktis nantinya, yang lalu strateginya gimana. Nah, tahapan di sini artinya teman-teman S2 tuh di sini, posisi kita tuh di sini. Bagaimana kita merencanakan tahapan penanganan bencana. Jadi tahap 1 apa, 2 3 apa dan seterusnya itu yang penting buat masa magister. Jadi kalau udah tahu, udah paham, oke. Tapi yang penting adalah what happen gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Ya misalkan mudah-mudahan Kota Padang nggak kena tsunami ya. Itu kan deket laut ya. Di belakang UNP itu kan Samudra Hindia ya. Dulu waktu Imahagi S1 Ikatan Mahasiswa Geografi Indonesia itu beberapa kali ada acara di IKIP Padang waktu itu ya. Nah itu saya nginepnya tuh lupa tuh di gedung apa gitu yang berhadapan langsung dengan pantai. Nah ini kena tsunami nggak gitu. Jadi kan paling tidak nanti ada tugas sebetulnya memetakan bencana-bencana lokal di masing-masing kabupaten kota kayak gitu. Jadi paling tidak kita memahami bencana yang ada di sekitar kita, kemudian bagaimana memitigasi dan bagaimana menerapkan pengetahuan kita terkait mitigasi bencana kepada orang lain, kepada keluarga, kepada teman, kepada lingkungan. Itu yang penting buat mahasiswa magister sebetulnya. Nah, di sini saya mungkin mengulang ya bagi teman-teman yang S1-nya mungkin geografi atau pendidikan geografi atau yang beririsan dengan itu, ada bencana alam, ada yang bencana bukan alam kan gitu. Bencana geologi, bencana iklim, bencana lingkungan, bencana sosial. Nah, kalau bencana geologi ada dari gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi. Bencana iklim, badai, banjir, tanah longsor, kekeringan, temperatur ekstrim, kebakaran hutan. Bencana lingkungan, pencemaran lingkungan, illegal logging, kehancuran daur hidrologi, teknologi tidak tepat, wabah penyakit, gagal panen. Pak, gagal panen kok bencana lingkungan? Iya. Ini I'm sorry, pernah terjadi di Kerawang, mungkin 2001 atau 2002. Karena dulu kami akhirnya, saya lagi S2 waktu itu ya, sedang kuliah S2. Saya di ilmu lingkungan UI. Kami untuk merespon cepat bencana lingkungan terkait gagal panen di Karawang, dulu dibimbing Prof. Emil Salim, dosen kami, akhirnya kami praktek langsung di sawah-sawah di Karawang. Nah, kami mengkaji kenapa di Karawang waktu itu gagal panen yang luar biasa. Nah, ternyata Pemda dan masyarakatnya itu menangani apa ya? Hama tikus tidak seimbang, tidak berdasarkan kearifan lokal gitu. Jadi tikusnya dibasmi pakai insektisida gitu ya. Tapi ternyata tikusnya turun populasinya, lalu apa yang meledak populasi yang lain? Ada yang tahu nggak? Tikus dimakan oleh apa kalau di sawah? Ular sawah. Jadi tikusnya, populasi tikus turun, tetapi di sisi lain terjadi ledakan populasi ular. Ya ular sawah ada yang berbahaya, ada yang tidak gitu. Orang Jawa menyebutnya ular kadut gitu ya. Kemudian yang lebih keren ada ular sanca gitu. Nah, akhirnya karena tikus yang menjadi makanan ularnya itu tidak ada, si si predatornya meningkat dalam konteks distribusinya, penyebarannya. Yang tadinya mungkin ular itu hanya ada di sawah, nah pada saat yang sama ularnya akhirnya masuk ke permukiman. Makanin anak ayam, makanin anak kambing yang ular sanca gitu. Jadi menjadi predator juga kepada lingkungan permukiman. Jadi gagal panen itu bisa masuk kategori bencana lingkungan karena penanganan dari mungkin kegiatan pertanian juga tidak berbasis kearifan lokal. Lalu bencana sosial ada kerusakan moral dan budaya, KKN. KKN itu bukan kegiatan di kampus kita ya. Kuliah kerja nyata bukan ya. KKN itu waktu zaman reformasi, mungkin teman-teman masih SMP atau SMA waktu itu. Korupsi, kolusi, nepotisme gitu.
penyakit masyarakat, politik tidak memihak rakyat, kerusuhan, peperangan. Ini bencana-bencana sosial yang kalau dulu saya membantu Pak Gatot itu ya, tuh Pak Gatot sumbernya saya tuliskan. Jadi tahun 2005 saya dan beberapa teman melakukan riset. Nanti hasil risetnya juga saya tampilkan di sini. Ternyata memang bencana yang diakibatkan oleh manusia itu lebih lebih banyak penyebabnya gitu dibandingkan bencana alam. Tetapi kalau bencana alam sekali terjadi, wassalam kan gitu ya. Gunung api meletus atau ada gempa bumi ya mungkin korbannya lebih banyak dari bencana sosial. Tapi kalau bicara jumlah, bicara intensitas, lebih banyak bencana yang bukan bencana alam. Ya di sini saya lihat Tuhan Maha Adil ya. Coba kalau bencana alamnya itu sering. Gunung Merapi meletus tiap minggu gitu. Tiap weekend. Nggak bisa hiking ya, nggak bisa naik gunung ke Merapi yang di Sumatera Barat itu. Kalau di sana Marapi ya namanya ya. Marapi. Udah aman belum, Bang Fadil? Gunung Marapi sekarang? Oh, masih aktif ya, Pak. Kadang, Oh, udah kadang, bisa didaki belum? oh, Sekarang ini. oh, tutup permanen kayaknya, Pak. Oh, itu ya. Berarti peristiwa setahun yang lalu tuh masih masih ditutup ya gara-gara itu Ya, ya. Pak. Karena masih ada itu, Pak. Kadang meletus, Pak. Erupsi kecil gitu Iya, ya. Pak. Oke, nah itu aja erupsi kecil sudah ditutup ya permanen ya. Ya, kita tidak berharap ada musibah besar ya. Nah, Pak Samadi hanya menggambarkan di sini terkait proporsi bencana alam dan bencana bukan alam yang kalau bicara intensitas, bicara volume, ya lebih banyak bencana sosial, sebarannya juga gitu. Ya Tuhan Maha Adil lah di situ kita lihat. Nah, teman-teman yang magister, ini saya sangat memohon ya memahami siklus bencana pada diagram ini gitu. Kita mau mulai dari mana, Pak? Terserah. Kita kan belajar apakah kesiapsiagaan dulu, apakah tanggap darurat dulu, apakah pemulihan dulu atau rekonstruksi dulu. Kan belajar dari mana aja boleh. Tapi kalau sudah pernah mengalami berarti dimulai dari siap siaga. Kalau siap siaga berarti kita mengantisipasi, berasumsi akan ada bencana gitu loh. Oh, di sini pernah ada banjir, berarti bagaimana kita siap siaga terhadap banjir. Nah, itulah masuk kategori mitigasi bencana. Nah, dari mitigasi bencana, oh ini sudah musim hujan, pasti banjir. Nah, makanya bagaimana tanggap darurat? Pak Samadi udah membuktikan, alhamdulillah di RT saya orang-orang nggak lagi khawatir kalau banjir. Rata-rata dulu ya bagi yang saya bilang secara ekonomi silakan bapak-bapak membangun 2 lantai gitu. Nah lantai satu tuh rata-rata kosong di bawah itu. Tidak ada fasilitas yang dianggap penting gitu ya. Semuanya di atas di lantai 2. Jadi kalau banjir ya sudah biarin aja air masuk, nanti tinggal dibersihkan gitu. Nah, artinya ada tanggap darurat sebelum bencana itu terjadi sehingga ketika banjir terjadi ya kita nggak terlalu sedih juga gitu. Nah, kemudian jika banjirnya ternyata di luar kebiasaan, ini pernah Jabodetabek awal tahun baru 2020 hampir seluruh tuh Jabodetabek tuh banjirnya merata gitu. Saya pun mengalami. Lalu bagaimana recovery-nya, pemulihannya? Membersihkan air banjirnya, membersihkan lumpurnya, membersihkan rumah dan seterusnya. Sehingga bagaimana pengembangan ke depan agar banjir 5 tahunan misalnya, walaupun terjadi tapi kita siap, lebih sigap. Itu yang disebut pencegahan. Jadi ada siklus antara mitigasi sampai ke pencegahan yang buat mahasiswa S2 itu bisa difikirkan kemudian ayo dipraktekkan gitu. Nah, di sini saya challenge ya buat Bang Fauzan, Bang Fadil, bisa nggak nih usul ke korprodinya gitu ya atau usul ke Pak Dekannya, Pak Dekan atau Bu Dekan nih di Pak FIS, Dekan. Pak Ya, Dekan ya. Iya. Dekan ya. Eh, ya salam ya, salam hormat saya buat Pak Dekan. Sampaikan, Pak Dekan, itu Pak Samadi bilang bahwa kita ayo di UNP lakukan semacam simulasi bencana gitu. Misalkan di FIS aja.
Nah, saya pernah waktu itu di fakultas saya, FISH ada simulasi bencana gempa. Jadi emang nggak dikasih tahu ya, kami nggak akan kasih tahu mahasiswa maupun dosen maupun tenaga teknik TU gitu enggak. Jadi tiba-tiba ada sirene berbunyi keras, lalu ada suara yang menggema terus, turun turun jalan keluar gitu. Ah, itu brak bruk gitu. Ya ada juga sih yang luka-luka gitu. Sebetulnya waktu itu kami dari prodi pendidikan geografi ingin tahu seberapa besar tanggap darurat dari pihak fakultas. Kemudian seberapa besar kemampuan mahasiswa, dosen dan tenaga pendidikan Tendik atau TU itu beradaptasi terhadap bencana gitu. Oh ternyata ada banyak korban gitu karena memang ya dari situ kami bisa melihat oh ternyata pengetahuan terhadap bencana gempa perkotaan itu belum siap di fakultas kita gitu. Nah dari sana akhirnya ada pendidikan mitigasi bencana perkotaan. Waktu itu belum ada titik kumpul, tikum belum ada. Waktu itu belum ada jalur evakuasi. Nah, setelah pelatihan atau simulasi bencana gempa, sekarang sudah ada tuh jalur evakuasi, ada tikum, ada sirine, di tiap lantai atau belokan lantai itu ada apa namanya APAR. Jadi dampaknya positif gitu. Nah, ayo masa S2 Pendidikan Geografi di FIS UNP, coba kerjasama dengan BEM. BEM kan di S1 ya kuatnya. Lakukan program simulasi bencana gempa misalkan di FIS aja, FIS UNP. Seru itu ya. Ya nanti bilang sama Prof Dedi, Prof Pak Samadi ngomporin nih Prof, gini gitu. Bisa oke, nggak apa-apa gitu. Jadi paling tidak mahasiswa S2 bisa apa ya, bukan cuman tahu, bukan cuman paham, tetapi bisa mengaktualisasikan terkait konsep mitigasi bencana gitu. Ini pengalaman saya di Serang ya. Saya kalau gambarnya ini mengutip dari teman dulu kami di PPIJ, Perhimpunan Pelajar Indonesia Jepang. Kebetulan saya pernah belajar di sana 2 tahun, jadi masih ada koneksi gitu. Nah waktu itu 2005 kalau nggak salah, saya memulasi tsunami ini di Pantai Carita, Anyer, Banten. Nah pengalaman itu akhirnya jadi gini loh, geladi bencana itu penting iya bagi itu versinya pemerintah. Versi pemerintah. Versi masyarakat ternyata enggak kok. Yang orang-orang dewasa, orang tua itu ternyata enggak peduli loh, asli. Jadi ketika ada simulasi tsunami di Pantai Carita, di dekat Anyer, Serang, Banten, jadi orang tua cuek aja gitu loh. Nah, kata orang-orang tua di sana, ya tsunami kita udah sering kok di sini gitu ya. Anak-anak mudanya yang ngapain pelatihan gitu. Ya mendingan yang lain gitu. Justru yang ikut latihan atau simulasi tsunami itu anak-anak SD SMP bayangin. Nah, anak SD SMP kalau terjadi tsunami beneran, emangnya dia bisa menyelamatkan orang tua? Kan belum tentu juga gitu. Jadi susah juga, sulit juga ternyata kita masyarakat yang dewasa, orang tua untuk latihan atau geladi bencana. Sulit, bukan hal yang mudah loh. Padahal itu yang ngajak gubernur. Ya artinya Pak Samadi sebagai inisiator kemudian disetujui, oke kita lakukan simulasi ya gitu. Ya ternyata respon masyarakat tuh rendah. Dianggapnya itu mah proyek bohong-bohongan gitu. Tapi dari sana kami bisa mengukur yang berpartisipasi ternyata siswa SD, siswa SMP, anak SMA-nya nggak begitu peduli, pemuda-pemudanya nggak begitu peduli, orang tuanya juga cuek gitu ya. Jadi ini masalah kita nih di negara berkembang lah ya, ya Indonesia gitu salah satunya. Jadi memang butuh kita memahamkan masyarakat orang lain sehingga kalau terjadi tsunami sebenarnya gitu paling tidak dia bisa menyelamatkan diri sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini mungkin Pak Samadi cepat saja karena ini pasti kalau S2 sudah tahu lah gitu ya. Ada 11 gejala bencana alam di Indonesia. Saya bicara di Indonesia. Banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin badai, gelombang badai atau pasang, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kegagalan teknologi, wabah penyakit. Paling tidak hitungan BNPB itu ada 11 poin untuk gejala bencana alam di Indonesia. Walaupun beberapanya mungkin disebabkan oleh dinamika sosial.
Banjir itu kan salah satu bentuk penyebabnya alih fungsi lahan misalkan di daerah hulu. Sistem das kita bermasalah. Ketika mengkaji das, kita tidak semuanya setuju sepakat das itu adalah apa ya, bentang alam ekologis, bukan hanya bentang administratif dari hulu sampai hilir. Bicara das Ciliwung misalkannya kalau di Jakarta nih, kita bicaranya mulai dari Bogor, mulai dari turun lagi ke Cilengsi, turun lagi ke Depok, turun lagi ke Jakarta. Ada sekitar 4 kabupaten kota dan 2 provinsi. Jadi terintegrasi satu bentang alam ekologis. Ya kalau di Jakartanya ditangani ada bendungan gitu ya. Kalau zaman Pak Anies gubernur itu ada yang disebut parkir air gitu ya. Sekarang kan banyak tuh parkir air, ada Danau Sunter dan seterusnya, Danau Jelambar dan seterusnya sebagai parkir air untuk mengantisipasi banjir yang lebih luas. Tapi ternyata di daerah hulunya tidak dilakukan apa-apa. Oleh karena itu kemarin kemarin bulan ya Pak Gubernur Jawa Barat siapa KDM itu kan apa ya, mudah-mudahan berkelanjutan ya, menghancurkan atau menstop kegiatan pariwisata di Puncak Bogor misalkan. Karena itu bukaan lahan hutan pinus yang tidak berizin. Sehingga makin minimnya luasan lahan untuk catchment area, daerah tangkapan air hujan di daerah hulu. Nah, dampaknya ke siapa? Jakarta banjir gitu. Jadi kalau bicara banjir, walaupun masuk kategori bencana alam, penyebabnya oleh manusia itu sendiri, gitu. Nah, nanti ini slide-nya ada detailingnya, silakan dibaca tuh ya. Nanti bisa dibaca. Nah, ini terkait bencana yang pernah kami kaji ya. Ini Das Citarum, bisa diamati. Oke, daerah aliran Sungai Citarum yang melintas di sisi timur Jakarta, nggak apa-apa ya karena Pak Samadi tinggal di Bekasi. Saya sharing terkait kondisi Das Citarum. Itu ada 2 provinsi, 7 kabupaten kota yang katakan memanfaatkan Das Citarum dan puluhan pelaku industri maupun masyarakat. Nah, sekarang dampaknya ini selesai belum? Saya hitung ada 38 dampak paling tidak pada Das Citarum ketika pemanfaatan daerah aliran Sungai Citarum itu tidak baik. Berdampak buruk terhadap lingkungan. Macam-macam di sana. Ya alhamdulillah beberapa dampak ini sudah diteliti ulang oleh mahasiswa S1 kami untuk skripsinya untuk membuktikan kembali gitu loh. Bener nggak atau lebih parah atau mulai berkurang gitu volumenya, tingkat intensitas kejadiannya gitu. Nah, teman-teman juga rasanya mungkin di Sumatera Barat perlu ya, saya pikir ada peta hitam kerusakan lingkungan misalnya. Atau tesisnya siapa nih, misalkan Bang Fauzan atau yang lain gitu ya. Lakukanlah judul tesisnya ya, tapi jangan judul tesisnya peta hitam kerusakan lingkungan Provinsi Sumatera Barat, jangan gitu ya. Ya cari judul yang lebih elegan gitu. Bukan kita mencari-cari aibnya provinsi kita, bukan. Tapi itu penting untuk edukasi dan mitigasi bencana. Sehingga kalaupun terjadi misalkan banjir, kita sudah bisa meminimalisir dampak yang terjadi baik kepada masyarakat maupun lingkungan. Ini, sorry, Pak Samadi kecepatan nggak? Enggak, Pak. Nggak ya, oke. Ya, Ya, ini Pak. di UNP di Padang kan belum maghrib ya? Kan duluan Jakarta ya maghribnya ya? Iya, Pak. Iya, ini soalnya kayaknya pada lemes banget ya karena kuliahnya dari kemarin ya. Semangat, semangat, semangat.
Jadi kita berbagi peran ya. Pak Samari juga kan dulu sama kuliahnya tuh bahkan Senin sampai Jumat gitu ya. S2. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini? Karena kalau tidak saya masuk ke poin kedua. Jadi ini kita cepat aja gitu sehingga ya pembuka lah. Silakan jika ada yang mau ditanyakan kawan-kawan dari Padang. Mungkin kalau kalian yang pernah ikut seminar nasional beberapa bulan lalu ya, apa gitu 2025, materi ini pernah saya sampaikan terkait kebencanaan. Dulu pematerinya saya dan Pak Prof siapa ya, Prof Nugroho kalau nggak salah ya, dari Malang sama Prof Dedi waktu itu bertiga kami. Silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan atau punya pengalaman pribadi. Kita ada 13 mahasiswa berarti ya. Mungkin Pak Juanda ada pengalaman pribadi Pak Juanda atau yang dari Manado nih? Mana Manado nih? Ya, betul ya. Ada yang dari Manado ya? Medan, Pak. Medan. Oh, Ya, oh ya. kami dari Mungkin Pak Medan, Juanda Pak. ada Ya, pengalaman, silakan. pengalaman terkait apa ya, Pak? Yang mengenai mitigasi bencana itu, Pak ya. Bencana. Iya, Iya. mitigasi bencana. Eh, Mungkin di tempat Bapak atau di pekerjaan. iya, Pak. Kebetulan saya lupa waktu itu tahun 2025, Pak ya. Ini karena memang Kota Medan ini kan juga, Pak, sering juga dilanda bencana banjir gitu Pak ya. Kemudian juga terkait juga dengan bulan November kemarin. Tapi memang sebelum bulan November itu, kalau nggak salah saya memang Oktober itu Pak. Memang apakah ini memang pertanda atau bagaimana kita nggak tahu Pak ya. Karena memang bulan Oktober itu pemerintah Kota Medan karena mengantisipasi mungkin sebelum-sebelumnya juga pada biasanya kan tahun-tahun akhir itu kan selalu ada bencana-bencana Pak ya. Misalnya banjir, kemudian juga ada juga kita lihat nanti bagaimana gempa gitu kan Pak. Kemudian tsunami juga disusul kemarin kan biasanya kan selalu di akhir tahun gitu Pak ya. Karena mungkin terjadi iklim juga kan Pak di sana memang mengalami perubahan Pak ya di bulan bulan di akhir-akhir tahun gitu Pak ya antara periode eh, intensitas curah hujan yang sangat tinggi di bulan September mungkin sampai dengan Februari. Oke, maaf Pak ya, ini ada anak saya pula ini lagi apa. Oke Pak, jadi Siap, siap. eh, ya Pak, ini kebetulan memang saat itu pemerintah Kota Medan itu Pak apa namanya membuat suatu pertemuan, kemudian itu tepatnya kemarin di BMKG Pak, di BMKG Kota Medan kemarin diundang beberapa sekolah itu untuk mitigasi bencana, diundang juga dari BMKG, dari BPD, pokoknya dari seluruh apa namanya satuan-satuan pendidikan kemudian juga terkait-terkait yang tentang berhubungan dengan bencana Pak ada BPPD kemudian ada juga pihak kepolisian TNI gitu kan Pak semua kebetulan saya Pak dari sekolah diutus Pak karena kebetulan saya guru geografi di sekolah ada tiga kami jadi kepala sekolah saya memberikan tugas saya yang berangkat ke sana kemudian di sana itu Pak memang dijelaskan bagaimana mitigasi bencana sampai dengan simulasinya juga kami lakukan, Pak. Ada juga lakukan bagaimana jika terjadi bencana gitu kan. Bagaimana kita apa namanya melihat kenapa sih kemudian dijelaskan juga Pak teori kenapa Indonesia terutama jalur Sumatera itu memang rawan gempa gitu. Kemudian juga di situ kami dihimbau untuk simulasi bagaimana kalau terjadi gempa berada di ketinggian itu apa yang kita lakukan. Kemudian bagaimana menghindari kepala, kemudian bagaimana kita megang apa namanya alat-alat yang kuat gitu kan Pak sampai nanti berlari misalnya dari ketinggian itu tidak boleh langsung apa namanya menghindari itu juga ini. Jadi itulah Pak memang mungkin apa namanya pengalaman saya kemarin itu jadi kebetulan saat itu pas bulan November kan terjadi banjir tuh Pak kan. Jadi setelah itu memang saya juga karena memang kami ada tim juga yang masih ada
kemarin grupnya gitu kan. Jadi saat terjadi bencana banjir di Kota Medan kemarin, ya kami dihimbau untuk ikut saling membantu untuk apa namanya mengevakuasi bencana-bencana banjir saat itu Pak di bulan November kemarin itu. Jadi itu mungkin pengalaman saya Pak yang bisa saya terapkan. Jadi setelah saya di apa namanya dapat ilmu atau apa namanya pengarah pencerahan di BMKG saat itu, maka di sekolah kami buat pertemuan kecil dengan guru-guru juga dengan ini disosialisasikan lah Pak kira-kira bagaimana mitigasi itu bisa biar agar anak-anak yang apa namanya pelajar itu bisa mengetahui juga bagaimana sih kalau terjadi bencana banjir, bencana terjadi gempa dan sebagainya. Itu pun mungkin pengalaman saya, Pak. Terima kasih, Pak. Mantap ini Pak Juanda ya pernah ikut katakan workshopnya pelatihan gitu juga langsung simulasi dan nggak lama ya ada kejadian benerannya gitu ya Pak ya. Ya bukan bukan Benar, kita Pak. harapkan bukan ya Ya tapi memang kok bukan diharapkan, Pak, tapi iya itulah tapi mungkin, kok Pak, kayak kebetulan gitu. apanya. Iya, betul, Pak. Jadi masih ingat betul apa yang harus dilakukan kan. Ya ya artinya memang kita harus siap gitu ya harus harus tanggap apa ya mungkin adanya Tagana gitu ya tanggap kan ada tuh kelompok-kelompok muda yang Tagana itu apa ya singkatnya tanggap bencana gitu ya. Ya mungkin di sekolah juga kalau bisa Pak antar sekolah itu bikin Pak apa kelompok-kelompok tersebut gitu sehingga bukan kita berharap ada bencana lagi bukan tapi paling tidak ya jika gitu. Ini kan yang disebut tadi dalam siklus yang bencana itu kita bagaimana bukan merencanakan bencana bukan tapi kan kalau terjadi bencana lagi kita harus bagaimana sehingga kalau dulu mungkin dampaknya kerugiannya sekian menjadi sekian lebih kecil atau bahkan tiada dampak gitu, nggak ada dampak gitu. Jadi memang ke sana. Nah ini kalau boleh saya kasih pandangan Pak Juanda, bisa loh itu jadi tesisnya loh Pak. Jadi apa yang Bapak pernah alami itu sebagai general background, latar belakang yang sifatnya umum yang pernah Bapak alami, Bapak tuliskan tuh. Kemudian tinggal nanti scientific backgroundnya, latar belakang akademiknya itu bagaimana. Terkait misalkan mungkin eh, evaluasi mitigasi bencana di titik-titik atau seperti apa gitu. Karena kebetulan pernah mengalami itu sangat apa ya melekat. Apalagi kalau nanti Bapak lakukan itu di tesis, Pak. Riset di S2-nya nanti, Pak. Wah, saya dukung banget itu. Ya, kalau jadi nanti Pak Samadi ikut membimbing, boleh juga tuh Pak Juanda gitu. Nah, atau nanti salah satu outputnya Bapak bikin semacam modul kan gitu ya. Khusus misalkan untuk sekolah Bapak, nanti bisa digunakan oleh siswa. Nanti bisa melibatkan siswa atau OSIS misalkan sebagai responden atau sebagai apa ya bukan objek ya, tapi dilibatkan gitu. Lalu nanti misalkan kita buat instrumennya Pak, alat ukurnya sejauh mana sih kegiatan katakan simulasi misalkan bencana gempa misalkan di sekolah Bapak tuh sejauh mana kita ukur berhasil, kurang berhasil atau berhasilnya itu rendah, sedang, tinggi misalkan gitu Pak. Wah itu bisa jadi tesis Pak. Karena Bapak udah ada pengalaman tuh. Ya buat teman-teman yang lain juga gitu ya. Ibu Malviola, Ibu Putih, Ibu Pika, Ibu Ratu, Bu Yanur, Bu Regina, Ibu pengguna Zoom. Ini karena ditulisnya namanya Bu pengguna Zoom ya. Mohon maaf. Bu Lailatul, Bu Nofri gitu. Ya pengalaman ini I'm sorry ya. Kita laki-laki cuma berempat nih. Ya Pak Juanda, Bang Fadil, Bang Fauzan, ini kebanyakannya nih Ibu Kartini di ruangan ini ya. Ya, tapi kita jangan kalah walaupun jumlah populasi kita sedikit, hanya 4 orang termasuk saya, ya kita harus lebih mensupport lah para ibu-ibu Kartini di Zoom ini untuk bisa lebih nanti mengembangkan apa yang dialami Pak Juanda bisa lebih dikonkretkan gitu di pekerjaan di lingkungan pekerjaan masing-masing atau di lingkungan tempat tinggal sehingga wah hebat bener Pak Juanda nanti Bapak akan punya apa ya amalan yang dibanggakan Pak paling tidak gitu ya kan kalau bicara alam kubur kan wah saya selalu mikir tuh
apa ya amalan terbaik yang saya punya ya. Nah, paling tidak Pak Juanda pernah itu tuh, pernah mengedukasi warga sekolah. Jadi kalau ditanya malaikat, tunggu, tunggu Om Malaikat, tunggu. Jangan pukul saya. Kenapa? Ini saya punya instrumen untuk mengukur keberhasilan mitigasi bencana di sekolah saya. Yang ini bermanfaat gitu. Jadi malaikat kan mau mukul, oh iya ya nggak jadi ya gitu kira-kira. Sorry ini bercanda ya. Maaf ya malaikat ini. Tapi kan ini bagus gitu ya, menjadi amalan terbaik kita gitu. Sehingga menjadi apa? Fenomenal lah. Kalau kita pensiun juga kan teman-teman kita selalu mengingat tuh. Jadi ini bercanda tapi serius juga sih Pak. Ayo kita jadikan tesis gitu. Kalau belum punya ide ya gitu. Ya, Dari yang mungkin lain mungkin saya ya tambahkan silakan. sedikit Pak, mungkin kan benar apa yang Bapak sampaikan. Awalnya Pak seperti yang Bapak sampaikan. Jadi siswa-siswa itu Pak memang masih agak kurang peduli Pak dari untuk mitigasinya. Mereka agak cuek gitu. Jadi dianggap mereka itu kayak udahlah biasa, itu paling nanti ya seperti ini gitu. Tapi pada saat terjadi dampak di November itu, kebetulan kan Pak saya sekolahnya Pak di SMA Negeri 1 Medan Pak. Salah satu memang sekolah favorit lah Pak di Kota Medan kan gitu, yang memang backgroundnya itu dan mindset siswanya itu memang yang arah modern, kemudian orang tuanya juga memang berasal dari latar belakang menengah ke atas gitu Pak kan. Jadi mungkin karena terbiasa mereka di zona pemukiman mereka yang bukan zona merah gitu Pak ya. Jadi mereka tidak terbiasa. Jadi pada saat kita lakukan simulasi dan sosialisasi workshop tentang bencana itu, mereka agak kurang peduli. Tapi pada saat setelah November terjadi itu, maka setelah itu mereka pada saat kita menerangkan geografi lah, contoh Pak saya menjelaskan geografi di kelas saya itu, itulah dampaknya terjadi seperti ini, bagaimana kita mitigasi, bagaimana terjadinya perannya, kemudian prosesnya pada saat pascanya apa yang akan kita lakukan. Jadi mulai dari situ terbayang mereka Pak, oh ternyata memang benar seperti itu Pak. Jadi harus mengalami dulu baru baru ada ini Pak seperti itu. Ya itu Iya mungkin ya. kalau saya Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Ya, ya itu juga bisa tambahan untuk cerita di latar belakang penelitian tesisnya Pak Juanda ya. Jadi memang kita perlu mungkin menyatakan tidak perlu adanya kejadian dulu sehingga orang menyatakan perlu belajar kayak gitu mungkin. Jadi secara filosofinya gitu Pak. Jadi nggak perlu lagi ada bencana dulu sehingga orang harus belajar mitigasi dan adaptasi bencana. Kira-kira kayak gitu moto tesisnya Pak Juanda itu. Karena memang ya jangankan anak-anak Pak gitu. Di lingkungan saya nih di Bekasi, saya pernah bilang loh ke teman-teman di warga ya di RT saya, RT 7, saya bilang, itu saya kalau nggak salah ngomong itu 2015 atau 16 gitu. Waktu itu warga bertanya, saya dipanggil Pak dosen di sini. Pak dosen, ini kan depan rumah kami sungai besar ya Pak, namanya Cipete. Lebarnya itu sekitar 10 atau 12 meter, artinya 10 meter kalau lagi lebar 10 meter kalau lagi surut dan 12 meter kalau lagi pasang air kiriman dari Bogor. Ini dengan sungai di depan rumah kayak gini kita bakal banjir nggak gitu. Warga tuh tanya. Lalu saya bilang, kenapa tidak? Sungai ini sungai sodetan, walaupun aslinya sungai alami dengan lebar 3 meter, tapi karena ada perumahan, dilebarkan, didalamkan lagi untuk dasar sungai. Tapi ingat, sungai ini tuh dari sungai Cikeas dan Cilengsi, saya bilang. Sungai Cikeas Cilengsi itu pecahan sungainya dari Ciliwung, dari daerah Katulampa Bogor gitu. Nah kalau Katulampa siaga 1 di sini kemungkinan banjir tuh besar saya gitu. Tinggal kebijakan di Cikeas waktu itu masih Pak SBY presiden sehingga kami jangan banjir. Kenapa pintu air yang ke Cikeas ditutup? Jadi airnya dilimpahkan ke Cilengsi. Ya daripada rumah presiden kebanjiran kan gitu. Ya ya kan ini nih prinsip politik regional kan itu biasa gitu. Nah setelah SBY nggak presiden ya dibukalah pintu Sungai Cikeas. Nah akhirnya banjirnya merata ke Sungai Cilengsi dan Cikeas. 2020 tahun baru 1 Januari banjir Bekasi bahkan Jakarta Raya lah itu banjir. Lalu warga baru bilang iya ya Pak dosen bener ya waktu itu bilang kenapa enggak ini bisa aja banjir gitu. Terus saya ajarin, yuk kita hitung debit sungai. Jadi saya sampai ngajarin warga saya tuh Pak, ngitung debit sungai, ngitung lebar sungai, ngitung kemiringan muka air sungai.
Jadi ayo ya beberapa sih ya, tapi nggak semua gitu. Nah maksudnya adalah kita tadi bermitigasi gitu. Jadi kita juga punya di sini di RT 7 beberapa orang yang tanggap bencana gitu. Jadi kalau ada mau bencana banjir, kita udah sigap apa yang dilakukan. Ya karena saya udah tutor ke orang, ya kan Pak Samadi kalau kecapean tidur gitu ya. Jadi mereka yang menghidupkan pompa air ya saya bikinin kopi gitu Pak Juanda gitu. Ya paling tidak kita sudah mendistribusi pengetahuan kepada warga sekitar, bukan kita sendirian gitu. Ya adalah mungkin 7 atau 8 orang yang cukup cukup respect lah kalau potensi ada banjir gitu. Makanya saya juga kadang-kadang tidak pelit. Oh ini kopi 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 gitu. Kan saya pensuka kopi nih ya. Ya nggak tahu Pak Juanda, Bang Fauzan, Bang Fadli suka kopi nggak nih? Kapan-kapan kita ngopi ya di Padang. Bisa Pak, bisa Pak. Iya, Boleh, jadi Pak. oke, insya Allah ya kalau nanti kita kuliah luring gitu, siapa tahu Prof Dedi bilang Pak Samadi sekali kuliah luring ke Padang gitu. Oke lah, nanti untuk biaya transportnya perginya Pak Samadi, pulangnya Prof Dedi boleh lah gitu. Atau perginya Prof Dedi, pulangnya dari Pak Juanda gitu. Bisa Pak, bisa. Jadi sekali lagi ya teman-teman, mata kuliah ini saya juga sekalian mendorong untuk menginisiasi diri sendiri bagaimana tugas akhir kita nanti di tesis gitu. Mulai dari sekarang. I'm sorry, ini semester berapa? 3? 2? Semester 2 Yang Pak. kami, Pak, yang angkatan Semester 2, 2025, Pak. semester 2, Pak, Oh, yang Semester 1, Pak. 2021. oh ada yang semester 1, ada yang semester 2 ya. Ada Oh, 3 orang Pak gabung. yang semester baru. Oh, karena di UNP mungkin bukanya setiap semester ya. Iya, Pak, Buka. setiap Oh iya, semester, Pak. kalau di UNJ enggak, kami setahun sekali gitu. Oke, it's okay nggak apa-apa. Paling tidak lebih awal lebih baik untuk yang semester 1 atau yang sudah semester 2. Kalau di saya itu semester 2 sudah kita mana propolis kamu saya gituin. Kebetulan saya juga korprodi di Jakarta di UNJ. Jadi masuk semester 3 mereka udah punya proposal tesis tuh. Jadi mereka udah seminar proposal. Nanti di ujung semester 3 udah lulus tuh. Jadi 3 semester. Jadi mudah-mudahan di UNP juga pasti lebih advance ya untuk apa sistematika perkuliahan gitu. Jadi ayo yang belum punya ide tesis boleh diskusi dengan saya, dengan Pak Samadi terbuka. Kalau mau japri ya apa mau diskusi gitu boleh japrian atau boleh di grup Izin, Pak. gajian dulu. Izin, Ya? Pak, yang semester 2 udah seminar proposal semua, Oh, Pak. mantap. Ya udah nanti ditunggu kalau ujian saya nonton deh. Baik, Pak. Baik. Berarti yang semester 1 nih tinggal nih ya siapkan judulnya, outline-nya dan proposalnya. Oh, berarti good. UNJ nanti harus belajar dari UNP nih. Kalau UNJ tuh semester 2 dia baru punya proposal, awal semester 3 dia baru sempro. Tapi 1 semester dia bisa lulus gitu. Oke, makasih Bang Fauzan informasinya. Baik, teman-teman, rasanya di sini sudah mau maghrib kalau di saya. Jadi untuk pertemuan pertama mohon maaf tidak full ya durasinya. Saya mohon izin. Kalau tidak ada pendapat atau pertanyaan lagi kita tutup, nggak apa-apa ya. Sebelum ditutup boleh open cam semua, kita foto lagi. Ibu Nofri boleh diperlihatkan. Oke, saya foto ya. Ini Ibu Putih. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai 6 ya. Coba nih cek nih berhasil nggak nih? Jangan nanti udah pamit nggak tahu nggak jadi fotonya. Ya. Oke, sudah saya kirim di grup. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf Pak Samadi jika ada kesalahan kata hari ini. Mudah-mudahan nanti pertemuan kedua kita atur ulang ya Bang Fauzan, Bang Fadli. Mudah-mudahan on time dan seterusnya. Salam buat keluarga, salam buat pimpinan di tempat pekerjaan, salam buat Prof Dedi. Semoga sehat semua. Demikian, mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya, makasih. Warahmatullahi Baik Waalaikumsalam. Pak.